Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV, yaitu pada part ketiga, masih tentang adab-adab bersuluk. Yaitu pada bahagian ketiga ini, yang pertama dulu sudah kita bicarakan adab sebelum bersuluk. Bab yang kedua, adab di dalam bersuluk. Yang ini yang ketiga, adab setelah bersuluk. Jadi setelah kita keluar dari suluk itu, kita juga masih terikat dengan adab-adab, yaitu yang namanya adab kemudian daripada bersuluk itu. Adab kemudian daripada bersuluk itu, yaitu ada 9 adab. Adapun adab yang pertama, yaitu hendaklah kuat berzikir pada waktu yang lapang, seperti waktu zuhur, waktu maghrib, antara maghrib dan isya, serta hampir tidur, dan juga waktu sahur. Inilah waktu yang baik yang sesudah sholat subuh. Jikalau tiada kuat zikir di luar suluk, maka mudah balik kelam mata hatinya. Dan jika ahli kasab sekalipun dia, maka mungkin akan mungkir akan kasabnya. Maka kasab inilah yang sebaik-baiknya dipelihara pada ahlinya, khususnya para khalifah-khalifah. Jika tiada baik kasabnya, maka akan sukarlah memelihara jemaah dan lainnya. Jadi setelah kita bersuluk, hendaklah kita lebih menguatkan. Kalau bisa menguatkan zikirnya tadi itu, seperti kita berada di dalam suluk tadi itu. Kalau bisa setelah bersuluk tadi itu, pertahankan, lebih menguatkan kita zikirnya tadi itu. Jangan mentang-mentang setelah kita pulang bersuluk, udah bebas, aku nggak berkewajiban lagi. Bukan, ya. Dikhawatirkan tadi, ya, apabila malas mengerjakan zikirnya tadi itu, maka dikhawatirkan nanti akan kelam kembali hati tadi itu. Sekalipun dia seorang khalifah yang sudah mendapat kasab tembus pandang tadi itu, kalau dia tidak kuat melakukan zikir-zikirnya tadi itu, maka dikhawatirkan kasabnya tadi itu, pemandangan batinnya akan mungkir. Nah, inilah yang diragukan. Maka hendaklah dipatuhi, dikuatkan zikir sebagaimana kita kuat berzikir di dalam suluk tadi itu. Adab yang kedua, hendaklah lazimkan berkhatam tiap-tiap hari pada asar dan lainnya, dan tawajuh, kemudian zuhur, hari Selasa dan Jumat. Dan biasanya kalau rumah-rumah tawajuh, ya, itu khatam tawajuh dilakukan setiap malam Selasa dan malam Jumat. Ya, terutama bagi tuan-tuan yang sudah pernah bersuluk sekali, 2 kali, ataupun yang sudah mendapat gelar khalifah, maka rajin-rajinlah berkhatam tawajuh pada malam Selasa dan malam Jumat. Bab yang ketiga, yaitu hendaklah dia kasih sayang akan apa-apa yang didapatinya dalam suluk itu, dan dipeliharanya baik-baik, terlebih daripada emas dan perak. Karena emas dan perak itu akan tinggal apabila dia mati, dan siksanya ditanggungnya dalam kuburnya. Dan hal ikhwal yang didapatinya di dalam suluk itu bersama-samanya dibawa mati dan memelihara dalam kuburnya. Jadi maksudnya, apabila tuan-tuan di dalam suluk tadi itu mendapat suatu pencerahan, katakanlah mendapat suatu petunjuk atau berupa ilmu laduni, maka itu Tuhan peliharalah, katanya. Sayangi itu, sayangi petunjuk itu. Bahkan Tuhan harus lebih menyayanginya terlebih daripada emas dan perak. Kalau emas dan perak itu nanti tinggal di dunia, tak kala kita mati, bahkan akan harus kita pertanggungjawabkan. Namun, ya, apa-apa yang kita dapat, ya, hikmah di dalam suluk tadi itu akan kita bawa sampai kita mati. Bahkan itulah nanti yang menjadi kawan di dalam kubur kita. Jadi biasanya kalau yang jemaah bersuluk pasti ada mendapatkan tuh sebuah hadiah, ya, berupa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sangat berarti untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Pasal yang keempat, hendaklah banyak beramal dan ibadah, serta jangan kembali kepada pekerjaan dunia dahulu. Dan jika kembali juga, alamat suluknya itu tiada makbul, ya. Jadi setelah pulang bersuluk, kalau bisa kita jangan
kembali lagi kepada pekerjaan dunia, terlebih-lebih pekerjaan tadi itu yang mungkin mengandung syubhat ya. Kalau bisa setelah kita bersuluk, ibaratkan kita kan salah sudah dipoles, dicuci bersih zahir batin kita, jangan dikotori lagi. Ya kalau bisa untuk mencari pekerjaan, carilah kerjaan itu yang lebih baik, yang lebih suci dan halal ya. Itu maksudnya. Yang kelima, adat yang kelima yaitu jangan bersahabat dengan orang-orang yang mencela-cela akan pekerjaan suluk. Karena mencela pekerjaan suluk alamat tanggal imannya tak kalah mati nanti. Karena suluk itu adalah kelakuan para nabi dan ulama-ulama pilihan ya. Jadi apabila ada orang yang suka dia mencaci, mencela pekerjaan suluk, nggak usah bersahabat sama dia ya. Karena di sini dikatakan apabila orang yang selalu mencaci, mencela pekerjaan suluk, dikhawatirkan nanti itu tak kala dia mati tanggal imannya. Nauzubillahi min dzalik ya. Karena di sini perbuatan suluk atau halwat itu adalah kelakuan para nabi ya, para nabi-nabi dan ulama-ulama pilihan. Rasulullah berhalwat di Gua Hira ya, Nabi Musa berhalwat di Gua Tur ya, seperti Nabi Yahya berhalwat di perut ikan paus. Jadi ada halwat ini atau suluk ini adalah kelakuan para nabi dan ulama-ulama pilihan. Jadi apabila ada orang yang suka mencela ataupun bahkan ada orang yang berani mengkafirkan orang-orang yang bersuluk ini, orang-orang tarekat, yang lebih baik jangan berkawan sama dia. Adat yang keenam, hendaklah kuat-kuat membujuk dan membawa orang bersuluk supaya dapat pertolongan atas berbuat baik ya. Jadi maksudnya kalau kita selesai bersuluk tadi itu, kita punya kawan ataupun keluarga, bujuk dia. Minta izin Tuhan, aku baru pulang suluk, wah ternyata enak kali. Di sana kita itu wudhu kita terjaga, sholat berjemaah, kita senantiasa berzikir, makan kita pun terjaga, kita mengurangi tidur. Coba kalau mau tahu nanti kita ikut masa sekali. Maksudnya mengajak orang tadi itu, ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi apabila Tuhan bisa mengajak tadi seseorang tadi itu, mau dia ikut bersuluk, maka nanti tak kala dia beribadah tadi itu kita mendapat pahala daripada bahagiannya tadi itu ya. Kuat-kuatlah membujuk orang, terutama keluarga ya, untuk ikut bersuluk. Pasal yang ketujuh yaitu hendaklah pilih kelakuannya dan iktikadnya seperti kelakuan dan iktikadnya di dalam waktu bersuluk. Ini seperti tadi itu. Kalau kata orang, kalau kita bersuluk di dalam suluk enak. Bagaimana kita dapat bersuluk di luar suluk? Jadi maksudnya setelah kita keluar dari suluk tadi itu, maka kalau bisa kita usahakan kita tetap melakukan kelakuan kita seperti yang di dalam suluk. Apa itu? Tidak batal wudhu, sholat berjemaah, ya, pandangan dijaga, menguatkan, melazimkan zikir, banyak melakukan ibadah-ibadah yang sunat, ya, untuk melatih dan menjaga kita agar kita tetap istiqomah di jalan tarekat ini, ya. Adab yang kedelapan, hendaklah melazimi bersama-sama dengan gurunya, serta itikadkan yang yakin bahwa tiada hendak bercerai sampai mati di hadapan gurunya. Inilah menghadirkan rabitah rohania guru. Kemanapun kita, ya, ingatlah kepada gurunya dan itikadkan dalam hati kita itu bahwasanya aku tidak akan bercerai sampai mati kepada guru, itu maksudnya, ya. Karena itulah biasanya ahli-ahli tarekat ini, para musyrik tadi itu kasih sayang dia kepada murid, bahkan mereka berkata, aku tidak akan masuk surga kecuali dengan murid-muridku. Begitu juga Rasulullah, aku tidak akan masuk surga kecuali dengan ya umat-umatku. Bagaimana sayangnya Rasulullah kepada umatnya, biasanya begitu juga seorang syekh yang musyrik itu, maka dia akan rahman dan rahim, welas asih kepada semua muridnya. Jadi kita itikadkan, ya Allah, ya, aku niatkan hatiku tidak bercerai. Ya, bagaimana maksudnya agar kita tetap mendapat doa dan restu daripada
guru kita tersebut ya. Yang terakhir adab yang ke-9 yaitu hendaklah diitikadkan bahwa gurunya itu adalah khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang besar di dalam alam ini. Tiada yang menyamainya, dan jikalau gurunya itu seorang budak sekalipun, dan lagi pada itikadnya, itikadkan gurunya itu adalah memberi bekas zahir dan batin pada memelihara dia, dan inilah yang membuka hijab dan menyampaikan ia kepada ilmu ma'rifat yang besar-besar. Dan dicari berapa ribu guru sekalipun, tiada yang menyamai akan gurunya ini. Demikianlah itikadkan zahir dan batinmu pada gurunya, supaya sempurna adabmu. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya, dalam hati kita harus yakin bahwasanya guru kita inilah khalifah Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, al ulama warisatul anbiya, ulama itulah pewaris Nabi. Jadi kita yakinkanlah guru kita inilah pewaris Rasulullah ya. Guru kita inilah yang memberi bekas zahir dan batin kita. Jadi walaupun kita dengar di sana ada ulama yang hebat-hebat ya, jangan condong sana ya, tetap kita harus condong kepada guru kita ya. Itikadkan bahwasanya guru kita, walaupun guru kita itu orangnya katanya tadi sekalipun guru seorang budak, maka jangan pernah kau berpaling kepada guru yang lain ya. Guru mendengar cerita guru sana hebat, yakinkanlah bahwasanya di tangan gurumu itu aku akan mendapat keselamatan dunia akhirat ya. Jadi demikianlah adab suluk yang sesungguhnya, dan adab ini menurut kalangan ahli tarekat Naksabandiyah adalah merupakan suatu peraturan yang harus ditaati, yang apabila dilanggar maka kemungkinan besar akan mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita yakin bahwasanya kita itu para ahli tarekat, kita terikat oleh adab. Maka dahulukanlah adab daripada ilmu. Orang yang beradab tinggi, disitulah menunjukkan bahwasanya dia seorang yang punya ilmu tinggi. Orang berilmu tinggi pun yang tiada beradab, maka samalah dia seperti iblis. Ya, iblis itu sangat tinggi ilmunya, namun tidak ada adabnya. Maka itu Allah melaknatnya ya, dia tetaplah dalam laknat Allah. Jadi marilah kita pertahankan, terutama kita para ahli tarekat ini yang memang kita terikat oleh adab ya. Dahulukan adab daripada ilmu. Insya Allah mudah-mudahan apabila kita patuhi adab-adab tadi ini, adab terdahulu sebelum suluk, adab di dalam suluk, dan adab setelah bersuluk, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang istiqomah sehingga kita mendapat ridho daripada doa sekali para masyayikh dan juga berkah syafaat Rasulullah. Karena bagaimanapun juga silsilah ilmu tarekat ini kita bersanad sampai kepada Rasulullah. Kita mengambil talqin baik dari guru kita, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus sampai kepada Rasulullah. Jadi demikian keterangan tentang part ketiga ini tentang adab setelah bersuluk. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan amalan tarekat Naksabandiyah, dan kiranya kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.